eh, tidak terperikan rasa bahagia kita ibu-ibu ya, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur. Di sisa umur ini kita masih bisa menghitung-hitung ya, mencetak pahala-pahala di sisa akhir umur kita. Juga masih diberi oleh Allah kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk kita bertobat, dan Allah masih memberi kita rasa istiqomah dalam menapaki tolabul ilmi, di mana wanita-wanita sekarang itu lebih suka lebih suka bersantai dengan scroll-scroll HP, melihat berbagai tontonan ataupun info-info yang tidak jelas dari mana arahnya. Tetapi segelintir wanita masih ada yang alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan di halako-halako, walau itu jumlahnya kecil, karena memang Rasulullah bersabda bahwa kelak nanti umatku itu dipandang gharib ya. Gharib itu aneh. Kemudian jumlahnya itu sedikit, tidak banyak. Ya. Orang-orang yang mau belajar siro, orang-orang yang mau belajar tahsin, belajar ilmu-ilmu agama itu sedikit, sangat sedikit. Ya. Dan mengajaknya pun itu lebih berat. Sehingga ini merupakan tantangan dakwah kita ke depannya, bagaimana nanti ibu-ibu yang sudah belajar siroh itu nanti bisa lebih memperluas ya. Memperluas, membuat halako-halako sendiri, membuat kelompok-kelompok untuk membahas siroh, membahas ilmu-ilmu agama yang lainnya, sehingga betul-betul hidup kita itu dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mempersempit ruang untuk gulu ya, kesia-siaan, menghabiskan waktu dengan sia-sia, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak penting, sehingga kita betul-betul bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang puas, hati yang ridho, bahwa ya Allah, selama aku hidup aku bisa mempertanggungjawabkan kemana hidup ini aku bawa, untuk apa umurku ini aku habiskan. Itu insya Allah dengan ikhtiar kita masing-masing untuk thalabul ilmi bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tidak terasa ibu-ibu ya, 3 bulan kita tidak bersua. Semoga masih ada yang tersisa sampai titik ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan kurang lebih 5 tahun. Beda sedikit sih dengan halako yang di Sulsel itu sudah 3 tahun ya, dan materinya sudah hampir menyamai. Tapi kita lebih maju sedikit. Makanya saya pernah menawarkan bagaimana kalau ibu-ibu mau bergabung dengan kelompok Sulsel atau tidak. Tapi mungkin karena ibu merasa lebih nyaman seperti ini ya tidak ada masalah ya. Saya insya Allah berusaha sekuat tenaga untuk bisa membagi waktu. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan materi pada malam hari ini, sebagaimana biasanya kita murojaah sedikit supaya ada ingatan-ingatan yang terpanggil benang merah untuk kemudian kita melanjutkan. Karena jangan sampai kita melanjutkan materi, kemudian ada hal-hal yang kita lupakan, kita lewatkan begitu saja sehingga tidak nyambung rasanya. Nanti saya akan sebutkan namanya, silakan ibu-ibu kalau tidak bisa menjawab, bilang pas saja ya. Baik, pertanyaan pertama untuk Ibu Hikmah. Ibu Hikmah, Iya, Ibu mau Umi. monitor? Iya, Ya. Umi. Ya, Bu Hikmah, pada usia berapa ya Rasulullah pada waktu itu usia berapa, kemudian tahun kenabian keberapa, dan tahun hijriah keberapa saat Ghazwa Badar terjadi? Lagi. Aduh. Apa ya? Tahun keberapa ya? Usia Rasulullah berapa tahun waktu terjadinya Ghazwa Badar atau perang Badar? Pas Umi. Mas, baik. Saya Kak Suri sakit ya? Nah, ke Kakak Cica dulu. Iya, Umi. Umur berapa waktu Rasulullah terjadi perang Badar? 55 tahun. 55 tahun, Umi.
Terlalu tua. Oh, Rasulullah kan 53 tahun, Umi. 53 tahun. nah, kalau Pada 53 tahun tahun kedua. itu satu Pada tahun kedua hijriah. setelah Hijriah. Bukan, Umi? Kalau 53 tahun berarti satu hijriah. Rasulullah kan hijrah di umur 53 tahun. Ada yang bisa silahkan? Saya Umi, Tadi Coba. angkat tangan. Iya, Bu Syarifah silahkan. perang Ghazwa Badar itu terjadi di tahun kedua Hijriah. Kalau tidak salah umurnya Rasulullah itu 54 tahun ya Umi ya. Ya, oke. Berapa kenabian? Tahun kenabian Ada yang tahu tahun kenabiannya berapa? 15. Ya, betul. 15 ya. Usia kenabian 15. Jadi yang perlu kita hafal itu umurnya Rasulullah. Rasulullah kan 63 tahun saja ya. 13 tahun dihabiskan di Kota Mekah, 10 tahun dihabiskan di Madinah. Kemudian tahun kenabian itu dihitung sejak usia Rasulullah 40 tahun. Ketika beliau diangkat menjadi nabi. Jadi ketika Rasulullah berusia 40 tahun berarti satu kenabian. 42 berarti dua kenabian. 41 berarti dua kenabian. Seperti itu. Kemudian Apa tahun itu? Hijriah itu dihitung mulai ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, jadi waktu Ghazwa Badar terjadi, sudah betul Rasulullah berusia 54 tahun, 15 kenabian, dan 2 hijriyah. Ya, Insya Allah. Nanti putaran berikutnya mudah-mudahan ibu-ibu masih ikut, kita lebih fokus kepada menghafal, memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi pada setiap tahun kenabian. Ya, seperti itu. Baik. Pertanyaan berikutnya, untuk Kakak Vika, ada Kakak Vika, monitor Kak? Iya, Mi. Iya, baik. Kakak Vika, sebelum terjadi Ghazwa Badar, ada Saria yang mendahului Ghazwa Badar. Bisa disebutkan? Saria. Enggak apa-apa jika udah lengkap, Mi. Iya, sebutkan saja. Nanti saling melengkapi dengan teman-teman yang lain. Oh iya. Ada namanya Saria Saiful Badar, bukan dia? Syaiful Bahar. Oke. Oh iya, Badar. Syaiful Bahar 1 hijriah atau 2 hijriah? 1 Hijriah, Mi, kalau nggak salah. Oke, bagus. Lanjut. Ada Saria Robik, ya kan? Ya. Terus Berapa hijriah? 1 Hijriah ya. Iya, betul. Terus? Terus ada Saria Al-Khrar ya. Al-Khrar. Iya, betul. Horor. Berapa hijriah? 1 Hijriah juga kayaknya, Mi. Ya, 1. Oke, ada lagi? Nah, ada kayaknya deh. 3 sih kayaknya, Mi. Seria itu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya untuk Siti Makfiro. Nah, Umi. Baik. Silahkan menjelaskan latar belakang terjadinya Perang Badar. Latar belakang latar belakang terjadinya perang Badar yang mimpinya Atikah itu kamu. Latar belakang terjadinya Perang Badar. Yang Apa ya? mimpi Atikah. Mimpi Itu Atikah ya. itu bagian dari kisah Perang Badar ya. Bagian dari. Ini banyak yang sakit ini ya. Yang bagian sakit siapa kunallah syifanajilan. Amin. Beliau Umi. Bisa? Yang kronologi Iya, peristiwa sebelum perangnya Umi. bisa. Jadi itu dimulai sejak penindasan, intimidasi dan teror ya Umi
Rasulullah dan kaum muslimin itu tertindas di kota Mekah yang pada akhirnya hijrah ke Madinah. Lalu setelah hijrah ke Madinah, mereka mulai membuat peradaban. Maka tokoh-tokoh Quraisy itu karena merasa terancam, tokoh Quraisy ini mengirimkanlah surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, setelah Rasulullah itu hijrah ke Madinah kan Islam semakin berkembang, terutama setelah masuk Islamnya dua pemimpin Bani Ash'al, yaitu Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'ad, kabilah paling besar di kota Madinah. Akhirnya kaum Quraisy ini marah besar. Mereka tidak ingin kalau Islam itu kuat di Madinah. Nah, untuk melemahkan umat Islam, mereka mengirimlah surat ancaman kepada Abdullah bin Ubay. Isi surat Quraisy itu seperti ini, kepada Abdullah bin Ubay, negeri kalian telah didatangi oleh orang-orang kami yang sedang kami perangi. Demi Allah, kalian benar-benar harus memerangi mereka atau mengusir mereka dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, maka kami akan menggerakkan seluruh kekuatan yang kami miliki untuk menyerang kalian. Akan kami bumi hanguskan negeri kalian dan kami tawan wanita-wanita kalian. Nah, setelah mengirim surat ancaman itu, Abdullah bin Ubay ini akhirnya mengerahkan seluruh kekuatan orang-orang di Madinah yang orang-orang yang belum masuk Islam. Nah, dia mengadakan pertemuan dengan orang-orang Yahudi di Madinah supaya mereka sama-sama melawan Rasulullah. Tapi Rasulullah itu cepat mengetahui rencana Abdullah bin Ubay ini. Rasulullah kemudian memberikan teguran keras dan mengingatkan bahwa jika mereka mengikuti Quraisy, berarti mereka sedang memerangi keluarga dan saudara mereka sendiri. Akhirnya teguran ini membuat Abdullah bin Ubay mengurungkan niatnya. Tapi Abdullah bin Ubay ini kan tetap menjaga hubungan dengan Yahudi Madinah. Maka turunlah surah salah satu ayat Al-Quran surah ke-15 ayat 39 sampai 40 itu tentang izin untuk berperang. Itu diturunkan kepada Rasulullah. Nah, kemudian respon Rasulullah itu setelah mendapat izin perang dari Allah, yang pertama itu Rasulullah melakukan pengenalan jalan-jalan dulu yang ada di sekitar Madinah dan jalur-jalur menuju Mekah, itu supaya beliau tahu kondisi dan medan yang ada di kota Madinah jika nanti terjadinya itu perang Badar. Kemudian yang kedua itu beliau juga mengadakan perjanjian damai. Nah, ini taktiknya Rasulullah. Beliau mengadakan perjanjian damai dengan kabilah-kabilah yang tinggal di sekitar jalur tersebut, supaya kabilah tersebut itu tidak menjadi hambatan jika nantinya itu terjadi perang. Kemudian Rasulullah juga ingin membuat orang-orang musyrik Madinah itu yang belum masuk Islam dan orang-orang munafik Yahudi itu supaya mereka memiliki perasaan bahwa kaum muslimin itu telah menjadi kuat, supaya mereka punya rasa takut. Nah, sehingga Rasulullah melakukanlah syariah-syariah, kemudian Ghazwah sebelum terjadinya perang Badar itu. Nah, syariah-syariah itu tadi seperti syariah Saiful Bahar, syariah Robi, syariah Khoror, kemudian Ghazwa Abwa, Ghazwa Buwaz, Ghazwa Safwan atau dinamakan juga dengan Badar Ula. Kemudian Ghazwa Zul Usyairah, kemudian yang terakhir itu Syariah Nakhlah. Lalu sebelum terjadinya perang Badar Kubro, Atikah itu bermimpi, Umi. Aku jelaskan mimpinya, Umi. Ya, sudah stop sampai situ ya. Karena Umi Akan bahas sebentar. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Lengkap sekali ya catatan dari Makfiroh
Masya Allah. Jadi tadi sudah diceritakan kembali dengan sangat gamblang dan sangat jelas sehingga nanti nyambung sekali benang merahnya ya tentang latar belakang terjadinya Perang Badar. Tapi ada hal-hal yang sangat spesifik kenapa sampai Perang Badar itu terjadi. Tadi sudah disebutkan oleh Makfiro bahwa yang pertama itu karena penindasan kaum Quraisy itu paling pertama. Ya, tekanan dan penindasan kaum Quraisy sejak Rasulullah berdakwah di kota Mekah ya. Tapi karena pada saat itu umat Islam tidak memiliki kekuatan, maka mereka tidak bisa melawan. Nah, kenapa harus hijrah ke Madinah? Agar mereka bisa memiliki kekuatan militer sendiri. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, karena perampasan harta kaum muhajirin. Rata-rata mereka berhijrah ke kota Madinah itu tidak membawa harta bendanya, ya. Bahkan ditahan oleh orang-orang Quraisy. Mereka pergi dengan membawa apa yang melekat di badan mereka sendiri. Ya, jadi ini sudah perampasan hak orang kaum muslimin. Makanya kenapa ketika terjadi penghadangan kafilah dagang Quraisy, Rasulullah segera menggerakkan orang untuk menghadang, lalu mengatakan perangilah mereka, semoga dengan ini Allah memberikan ghanimahnya. Artinya mereka ingin mengambil kembali harta mereka. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh orientalis bahwa Rasulullah menegakkan Islam itu dengan perampokannya itu tidak benar, karena yang sebenarnya merampok mereka duluan itu ya orang-orang Quraisy. Rasulullah hanya ingin mengembalikan hak-haknya kaum muslimin, ya, mengembalikan harta benda mereka. Dilanjutkan dengan upaya penghadangan kafilah dagang Quraisy yang tidak jadi, ya, yang tidak jadi. Jadi Perang Badar ini sebenarnya tidak diprediksi gitu ya, tidak diprediksi karena Rasulullah sendiri juga keluar membawa pasukan itu bukan dengan niat mau berperang, tapi cuma mau menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Tapi begitulah, ini adalah rencana Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadilah Perang Badar, ya. Baik, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya itu Perang Badar itu sebenarnya bukan perang agresi, tapi perang defensif yang terjadi sebagai akibat dari penindasan berkelanjutan, ya, perampasan hak, kemudian ancaman nyata dari kaum Quraisy. Jadi perang ini menjadi titik balik penting yang menunjukkan pertolongan Allah, karena di Perang Badar inilah nampak betul bahwa yang bergerak itu bukan cuma kaum muslimin, tapi Allah mengirimkan malaikatnya. Yang banyak bergerak di sini malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kita akan lihat bagaimana ungkapan-ungkapan kaum kafir Quraisy ketika terjadi kekalahan pada pihak mereka yang berjumlah 1000 pasukan melawan 3013, atau ada yang mengatakan 319 orang di pihak kaum muslimin, jadi 1:3 ini. Ya. Tapi luar biasa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke, syukron. Baik ibu-ibu, kita akan membahas yang lanjutan ya, membahas lanjutan perang yang sangat hebat, perang yang terjadi pada siang hari di hari Jumat 17 Ramadan. Kenapa perang ini sangat istimewa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikannya nama khusus dalam Al-Qur'an, ya. Allah memberikan dengan nama Yaumul Furqan. Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Yang artinya apa? Yaumul Furqan yaitu hari pembeda. Pembeda maksudnya karena perang ini menjadi penentu bagaimana kelanjutan umat Islam, bagaimana kelanjutan dakwah Islam, dan menentukan keberlangsungan perjalanan kaum muslimin saat itu. Ibu-ibu bisa bayangkan, seandainya pada saat itu kaum muslimin kalah, maka tidak adalah namanya Islam ini, ya. Baru pertama perang saja sudah kalah, ya. Jadi dia betul-betul menjadi penentu, membuat umat muslim itu dipandang, ya, dipandang dengan rasa hormat. Dia memiliki izzah setelah terjadinya perang Badar, dan musuh-musuh Islam itu sudah mulai takut. Bangsa-bangsa Arab di Jazirah Arab itu setelah perang Badar itu mengakui kedaulatannya kaum muslimin. Nah, perang Badar ini juga ibu yang berbahagia itu memiliki beberapa keistimewaan dibanding perang-perang yang lainnya. Di antaranya bahwa
siapa saja yang ikut dalam perang Badar itu diberi gelar Al-Badri. Artinya dia ahli perang Badar, ya. Jadi seperti Abu Bakar itu mendapat gelar Al-Badri. Ya, semua sahabat-sahabat Rasulullah yang ikut dalam perang Badar itu mendapat gelar Al-Badri yang tidak diberikan kepada perang-perang yang lainnya, ya. Kemudian keistimewaan yang lainnya bahwa sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar itu termasuk afdalul muslim, muslim yang paling utama, ya, muslim yang paling utama. Bukan cuma sahabat-sahabat saja atau orang-orang ikut perang Badar, tapi juga malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar juga disebutkan dalam hadis sebagai malaikat-malaikat terbaik, ya. Kemudian semua yang ikut dalam perang Badar itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya, sudah dijamin masuk surga dan dijamin diampuni dosa-dosanya. Ini luar biasa. Jadi 300 lebih orang yang ikut perang Badar itu semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika dalam kisahnya Hatib bin Abi Balto'ah, ya, saya sudah pernah jelaskan kayaknya ini. Pada saat peristiwa Fathu Makkah, waktu itu kan Rasulullah mau menyerang kota Mekah, ya, mau menundukkan kota Mekah. Nah, Abi Balto'ah ini mengirimkan surat untuk keluarganya di kota Mekah. Dia khawatir kalau nanti keluarganya terjadi apa-apa. Jadi dia mengirim surat ke keluarganya itu bukan karena dia benci Islam, tapi karena dia masih merasa memiliki hubungan kekerabatan dengan kaum Quraisy. Maka dia mengirim surat melalui seorang wanita dan itu kedapatan oleh Ali dan Umar bin Khattab. Sampai pada saat itu Umar bin Al-Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, dia ini Hatib bin Abi Balto'ah ini telah mengkhianati kita, maka izinkan saya memenggal kepalanya. Lalu kata Rasulullah, wahai Umar, tidak ingatkah engkau bahwa Hatib bin Abi Balto'ah itu adalah orang yang ikut dalam perang Badar. Dia adalah Ahlul Badri. Dan Ahlul Badri itu sudah diampuni dosanya oleh Allah, walaupun dia melakukan dosa apapun setelahnya. Ya, sehingga Umar bin Khattab langsung menangis, ya, kemudian beristighfar karena dia juga ikut dalam perang Badar. Ini luar biasa, ya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh ahli Badar itu sudah dijamin oleh Allah akan diampuni dosa-dosanya. Baik, Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan, ya. Walaupun tentang mimpi Atika ini sebenarnya kita akan ceritakan di pertengahan atau mungkin di akhir, tapi karena kita belajar sirah ini berdasarkan kronologis, sehingga kita kedepankan kisahnya Atika, mimpi Atika. Jadi sebelum terjadinya perang Badar. Walaupun saya sudah sampaikan, kita ulas sedikit, ya. Di Atika itu adalah Atika binti Abdul Muthalib Ibnu Hashim al-Quraisyiyah al-Hashimiyah. Jadi dia adalah bibinya Rasulullah. Sekaligus juga saudara kandung ayahnya Rasulullah, yaitu Abdullah. Jadi dia bersaudara kandung itu ayahnya, kemudian Atika, kemudian Abu Thalib, ya. Makanya kenapa Abdul Muthalib menyerahkan kepengasuhan Rasulullah itu kepada Abu Thalib, karena dia sedarah kandung, ya, seayah seibu dengan Abdullah. Nah, pada masa jahiliyah Atika itu pernah menikah dengan Abu Umayyah bin Mughirah. Ya, tentu ibu-ibu ingat Umayyah ini ayah dari Ummu Salamah. Masih ingat mungkin peristiwa ketika Ummu Salamah dan suaminya mau hijrah ke Madinah, ya. Karena ayahnya salah seorang pembesar Quraisy, maka dia ditahan. Kemudian anaknya diambil oleh keluarganya Abu Salamah. Setahun baru dia menyusul suaminya untuk berhijrah ke Madinah. Nah, akhirnya setelah Abu Salamah meninggal, wafat pada perang Uhud, maka Rasulullah memperistri Ummu Salamah ini, ya. Nah, dari pernikahan ini Atika memiliki beberapa anak, diantaranya Abdullah, Zuhair, Atika binti Abdul Muthalib, ya, yang Atika ini penyair Arab yang masuk Islam di Mekah, lalu dia ikut turut berhijrah ke Madinah. Nah, 3 hari sebelum perang Badar, Atika itu bermimpi di kota Mekah.
Kemudian dia bercerita, aku melihat seorang pria datang dengan menunggang kuda, lalu berhenti di Abtoh. Kemudian dia berteriak sekeras-kerasnya, ya, bersiagalah kalian menghadapi pertempuran wahai kaum dalam 3 hari ini. Aku melihat, ya, kata ini Atika bercerita ya, aku melihat orang-orang datang mengerumuni orang tersebut. Kemudian dia memasuki Masjidil Haram, dia berpindah tempat ke Masjidil Haram, sementara orang-orang itu ikut di belakangnya, ya, kemana dia pergi orang ikut. Ketika mereka mengerumuninya, tiba-tiba untanya berdiri di atas punggung Ka'bah dan dia menyerukan seperti seruan tadi. Bersiagalah kalian menghadapi pertempuran wahai kaum dalam 3 hari ini. Kemudian untanya berdiri di atas puncak gunung, pindah lagi dia di puncak gunung. Di puncak gunung Abu Kubais, ya. Saya pernah jelaskan bahwa bukit Abu Kubais itu jadikan orang seperti mimbar, tempat mengumumkan apakah akan ada perang atau mengumumkan keputusan-keputusan penting. Nah, dia berseru sama seperti itu. Kemudian dia meraih sebongkah batu besar, lalu melemparkannya ke bawah, sampai di bawah batu itu pecah, terbelah-belah, sampai menjadi pecahan-pecahan kecil, sehingga tidak satu pun dari rumah di Mekah, melainkan terkena serpihan batu tersebut. Ya. Apa makna mimpi Atika ini? Jadi teriakan peringatan dari laki-laki tersebut itu menandakan akan ada peristiwa besar yang menimpa Quraisy. Kemudian batu yang pecah dan masuk ke setiap rumah dari orang-orang Quraisy itu menggambarkan bahwa musibah atau kekalahan yang akan dialami oleh setiap rumah di Mekah. Ya, karena banyaknya pemuka Quraisy yang akhirnya nanti terbunuh di Badar. Insyaallah. Nah, setelah besok paginya, ya, Atika menceritakan mimpinya kepada saudaranya, Abbas bin Abdul Muthalib, dan dia berpesan agar tidak menceritakan mimpi tersebut kepada siapapun. Tapi namanya memegang rahasia itu berat ya Bu-Ibu. Akhirnya Abbas menceritakan ini kepada sahabatnya, dia bertemu dengan sahabatnya Walid, ya, Walid dan Utbah bin Rabi'ah. Dia ceritakan tentang mimpinya Atika, kemudian dia bilang, jangan bilang-bilang ya, ini cuma kita yang tahu ini. Ini sifatnya manusia, Bu. Ibu-ibu juga sering seperti ini. Kalau memegang rahasia, sini-sini saya kasih tahu. Tapi jangan kasih orang lain ya. Cukup cuma kita berdua. Akhirnya yang lain juga seperti itu. Tidak rame-rame diceritakan, tapi dia sudah menjadi rahasia umum. Karena memang memegang rahasia itu berat. Nah, akhirnya kabar itu lambat laun tersebar hingga terdengar oleh Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal mencari, kemudian menanyakan langsung kepada Abbas. Tetapi Abbas ini pura-pura tidak tahu, ibu-ibu. Pura-pura menyangkal, siapa bilang begitu? Saya tidak pernah mengatakan bahwa Atika mimpi seperti itu. Ya, dia menyangkal. Akhirnya Abu Jahal mengejek dengan berkata, wahai Bani Abdul Muthalib, tidak cukupkah Nabi di tengah-tengah kalian? Maksudnya, tidak cukupkah Muhammad itu mengaku-ngaku Nabi? Sampai-sampai sekarang perempuan kalian pun ikut-ikut menjadi Nabi. Ya, ini nada ejekan. Laki-lakinya mengaku Nabi, kemudian perempuannya pun ikut-ikutan jadi Nabi. Ya, asbab mimpinya. Lalu dia menantang, ya, Abu Jahal menantang, tunggu 3 hari. Kalau benar apa yang dikatakan Atika, maka itu akan terbukti. Tapi kalau tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa dalam 3 hari ini, maka saya akan tulis pernyataan bahwa kalian dari keluarga Abdul Muthalib adalah pembohong besar di antara orang-orang Arab. Ini janjinya Abu Jahal. Abbas tersinggung waktu itu dengan ejekannya ini Abu Jahal, ya. Tapi karena dia jengkel karena merasa nama baik keluarga Bani Hashim ini diinjak-injak oleh Abu Jahal, tapi tidak bisa juga dia apa-apa karena dia tidak mengakui tadi, ya. Dia tidak mengakui bahwa Atika mengatakan hal seperti itu. Jadi dia berkata dengan keras, Abbas. Dia berkata, demi Allah, bila 3 hari ini berlalu tanpa ada kabar apapun, aku sendiri yang akan mendustakan Atika di depan orang-orang Quraisy, ya. Malah dia bersumpah seperti itu di depannya orang-orang. Kemudian dia pulang kepada kaumnya, maksudnya kepada kaumnya itu ke Bani Hashim dan ke Bani Abdul Muthalib. Ternyata ucapannya Abu Jahal ini didengar oleh wanita-wanita Bani Abdul Muthalib, ya, termasuk Atika.
Akhirnya mereka marah kepada Abbas. Kok bisa-bisanya itu Abbas dia tidak bela ini Atika, padahal itu adiknya sendiri. Akhirnya mereka demo. Demonya kemana? Demonya kepada Abbas. Dia katakan, ini Abbas bu, pamannya Rasulullah, orang kaya. Kenapa dia melakukan praktek riba ya. Jadi kerjanya Abbas ini sebelum masuk Islam, dia meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Ini praktek. Jadi waktu turun ayat tentang riba itu ya pamannya ini yang duluan kena. Terus mereka protes sama Abbas. Wahai Abbas, kenapa engkau hendak mendustakan saudara perempuanmu sendiri? Padahal engkau tahu dia tidak pernah berdusta ya, tidak pernah berdusta. Abbas karena dia merasa bersalah, akhirnya dia berkata, saya akan mencari Abu Jahal besok ya pada hari ketiga untuk membenarkan semua mimpi Atika. Saya mau cari gara-gara ini sama saya mau cari gara-gara ini sama Abu Lahab supaya dia tanyakan kembali dan saya bisa membantah dia dan membela Atika di depannya. Kemudian menghentikan ejekan Abu Jahal tentang mimpinya Atika. Begitu tekadnya ini Abbas. Nah, 3 hari berikutnya akhirnya Abbas mencari Abu Lahab ya. Pada hari ketiga ternyata Allah betul-betul ini memperlihatkan kebenaran. Betul-betul datang utusan Abu Sufyan dari luar Mekah meminta Quraisy segera keluar menghadapi ancaman kaum muslimin ya. Siapa itu si Damdam. Nah, saat itu Abbas mencari Abu Jahal ke Masjidil Haram. Sementara ini Abu Jahal sibuk ini karena si Damdam sudah berteriak-teriak, akhirnya dia berdiri untuk ikut di kerumunan. Lalu Abbas berkata, "Hei, kemana? Mau kemana si Abu Jahal itu? Apakah dia ketakutan karena saya akan mau cari gara-gara sama dia ini? Ya, saya mau mendebat lagi dia ini." Ternyata bukan karena takut dengan Abbas, tapi karena dia tertarik dengan teriakan-teriakan dari Damdam. Ketika Abbas mengetahui hal itu, dia baru sadar bahwa mimpi Atika ini benar ya. Dan para wanita dari Abdul Muthalib juga tenang karena kenapa? Kehormatan mereka akhirnya terbukti terjaga bahwa mereka bukanlah orang pendusta. Jadi 3 hari berikutnya betul-betul mimpi Atika itu terbukti. Nah, baik ibu-ibu sekalian, kita kembali dulu ke perang Badar ya. Nah, kafilah dagang suku Quraisy ini dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb ini dia pergi berdagang ke Syam, melewati Madinah, membawa 40 orang saja, 40 orang pengawal kafilah. Jadi sebenarnya tidak berbanding ya. Jadi ketika Rasulullah keluar dengan 300 lebih tentara itu, Rasulullah menganggap itu sudah cukup. Ya, karena kenapa yang mau dihadapi ini sebenarnya cuma 40 orang. Jadi tidak pernah terfikir oleh Rasulullah bahwa dia akan menghadapi 1000 pasukan. Jadi ini aja dalam pikiran ini, 40 orang pengawal sudah cukup itu. Rasanya lebih dari cukup dengan membawa pasukan 300-an. Nah, Abu Sufyan keluar itu membawa 1000 unta. 1000 unta yang masing-masing membawa macam-macam hasil pertanian ya, palawija, anggur, buah-buahan, pakaian, parfum, semua perdagangan. Dan rata-rata orang Quraisy itu menitipkan barang dagangannya kepada Abu Sufyan dan 40 orang temannya ini. Jadi kalau di total semua itu nilainya 50.000 dinar. 1 dinar ibu-ibu senilai dengan 2.276 ya. Total rupiah itu hampir 113 triliun. Itu luar biasa yang dia bawa ini, ya. Bukan jumlah yang bukan jumlah yang kecil. Jumlah yang luar biasa hanya dengan pengawalan 40 orang. Dan itu hampir seluruh hartanya kaum Quraisy dititipkan di situ untuk diperdagangkan. Nah, beberapa riwayat menyebutkan emas yang dibawa itu 200 ekor unta dan 5.000 batang emas. Umayyah bin Khalaf 2.000 batang emas. Jadi ada 7.000 batang emas. Kemudian Bani Abdul Manaf 10.000 batang emas.
ya. Ini bahan yang empuk sekali ini untuk diserang memang. Dan orang yang paling sederhana pun kehidupannya menitipkan barang dagangannya. Jadi hampir semua barang dagangan itu ada di situ, dititipkan di kabilahnya Abu Sufyan. Bahkan harta benda kaum mukminin yang tertinggal kemarin, ya, yang mereka bawa mereka berhijrah tapi tidak membawa harta sedikit pun, itu juga dibawa untuk diperdagangkan. Di mana itu Badar? Kita lihat lokasi perang Badar. Perang Badar adalah sebuah lembah yang terletak antara Mekah dan Madinah. Dari kota Madinah itu jaraknya 155 km barat daya dari Madinah dan 310 km dari Mekah. Kemudian 30 km dari pesisir pantai Laut Merah. Jadi agak jauh dari kota Mekah, ya. Dia diapit oleh dua bukit, yaitu bil udwatil dunya wa hum bil udwatil quswa. Ini di Quran ada semua, Bu. Khusus membahas tentang perang Badar, ya. Nah, jadi itu lembah, di tengah-tengah lembah, di sebelah sana ada udwatul dunya dan di sebelah sini ada bukit udwatul quswa. Jadi masing-masing nanti bisa bersembunyi di balik bukit, ya, ketika berperang. Perang terjadi 17 Ramadan atau 2 Hijriah. Maka tadi saya sudah jelaskan bahwa perang Badar juga disebut dengan Yaumil Furqan. Kenapa disebut Yaumil Furqan? Tadi saya sudah jelaskan. Nah, penyebab perang Badar Kubro pertama karena Rasulullah ingin menghancurkan perekonomian penduduk Mekah dengan mencegat kafilah dagang mereka. Ini kafilah dagangnya Sufyan urgen. Kenapa hampir semua harta kaum muslimin Quraisy ada di situ. Jadi kalau ini berhasil dicegat, berhasil dirampas, maka ini akan betul-betul memporak-porandakan perekonomiannya orang-orang Mekah. Ini targetnya Rasulullah. Nah, kalau sudah ekonomi rusak, ya, kalau sudah ekonominya rusak, maka dia tentu akan lemah sehingga mudah untuk dikalahkan. Yang kedua apa? Pencegatan kafilah dagang terjadi beberapa kali, kan sudah dijelaskan waktu syariah-syariah sebelumnya, dan baru berhasil pada syariah Nakhlah. Yang ketiga, jadi syariah Nakhlah ini sebenarnya merupakan kronologis paling dekat dari perang Badar Kubro ini. Nah, pada Ghazwa Dzul Usyairoh, Rasulullah terlambat beberapa hari untuk mencegah kafilah dagangnya Quraisy yang berangkat menuju Syam. Kafilah dagang lolos inilah yang akhirnya menjadi pemicu terjadinya perang Badar. Karena kenapa? Rasulullah tunggu dia pulang. Nah, pulangnya ini. Nah, akhirnya waktu pulang karena Abu Sufyan ini sudah tahu, sudah dapat informasi bahwa dia akan dicegat oleh Muhammad dan teman-temannya di Badar, maka Abu Sufyan menyewa Damdam bin Amr al-Ghifari. Untuk apa? Agar Damdam ini menemui orang-orang Quraisy dan memberitahu mereka situasi yang tengah terjadi. Ya, jadi ini Damdam ini luar biasa ini, Bu. Kalau sekarang itu seperti pakar-pakar pembuat iklan yang bikin orang jadi kayak terhipnotis, ya. Bayangkan itu dia itu bajunya dia sobek-sobek, ya, dia kasih sobek-sobek bajunya, kemudian wajahnya, tangannya dia lumuri darah, hidungnya juga ontahnya dia iris, dia potong, ya. Jadi kayak apa ya? Ketika dia datang di kota Mekah itu kayak orang betul-betul kayak tersurat jadi perang ini, ya. Dia sudah sampai acak-acakan seperti ini, jadi meyakinkan sekali ketika dia menyampaikan berita ini kepada penduduk kota Mekah, ya. Dia datang bergesa-gesa dengan debu yang menempel di tubuhnya dari lari untanya, kemudian dia berteriak, "Wahai orang-orang Quraisy, harta kalian ini bersama Abu Sufyan terancam oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kulihat kalian tidak akan memperolehnya. Ayo, selamatkan harta kalian, selamatkan harta kalian." Ya, persis seperti mimpinya Atika yang dia lakukan itu. Dan kata-katanya itu sangat meyakinkan, apalagi penampilannya sudah seperti itu, sehingga orang betul-betul terpengaruh, ya. Semua khawatir karena kenapa? Yang dibawa Abu Sufyan ini harta mereka ini. Ya, kalau ada apa-apa bahaya. Nah, penyebab kedua perang Badar Kubro
Abu Sufyan mendapat berita bahwa kafilah dagangnya menjadi incaran kaum muslimin, ya sudah. Dalam perjalanan pulang, kemudian Abu Sufyan sangat berhati-hati dan mencari informasi-informasi tentang keamanan perjalanannya. Abu Sufyan bertemu Majdi dan diinfokan bahwa ada 2 orang yang mengambil air minum. Ya, jadi setiap dia bertemu orang, dia tanyakan. Dia tidak langsung gegabah mau lewat sini, mau lewat sini. Jadi Abu Sufyan itu tidak mengambil arah yang lazim dilalui ke Badar, ya, tapi dia mengambil jalan lain. Ketika dia mengetahui bahwa dari mata-matanya ada 2 orang yang mengambil air minum dan dia tahu bahwa itu mata-matanya Rasulullah. Maka ketika itu dia melihat apa? Dia memeriksa itu kotoran untanya. Ternyata di kotoran unta itu ada biji-biji kurma, ya. Dan mereka tahu bahwa orang yang memberi makan unta dengan kurma itu hanya orang-orang dari Madinah. Karena Madinah kan banyak kurmanya, Bu, ya, terkenal kurmanya. Dan cuma mereka memang yang memberi makan untanya dengan kurma. Tidak dari lain. Sehingga dia tahu betul bahwa unta ini asalnya dari Madinah. Sehingga dia bisa mengantisipasi perjalanannya sehingga tidak berbentrokan dengan pasukan kaum muslimin. Nah, waktu itu Rasulullah berorasi, ya, mengajak orang. Ini adalah kafilah dagang suku Quraisy yang membawa harta benda mereka. Menghadapi kafilah ini, semoga Allah memberikan barang rampasan itu kepada kalian. Setelah terkumpul, ada yang meriwayatkan 313 orang, ada yang mengatakan 319 orang. Terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor, tetapi lebih banyak dari Ansor, ya. Kemudian Rasulullah menunjuk Ibnu Ummi Maktum menjadi wakilnya Rasulullah di Madinah. Kalau saya bilang Ummi Maktum, apa yang ibu-ibu ingat? Ingat enggak, Bu? Ini yang buta ya, Umi. Ya, betul, yang buta, ya. Yang gara-gara dia Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah apa, Bu? Di surah apa ini? Tegurannya Allah kepada Rasulullah gara-gara dia mengabaikan Ibnu Ummi Maktum. Abasa, Umi, abasa. Ya, surah Abasa, ya, Abasa wa tawalla. Waktu itu kan Rasulullah menghadapi kaum pembesar-pembesar Quraisy. Tiba-tiba Ibnu Maktum bertanya, karena Rasulullah merasa malu karena menghadapi pembesar-pembesar Quraisy, kemudian ada orang buta yang bertanya, dia memalingkan wajahnya dengan masam. Padahal ini Ummi Maktum itu tidak tahu kalau Rasulullah berpaling, dia kan buta. Tapi Allah tahu. Lalu Allah tegur, Insya Allah. Karena itulah Rasulullah sangat memuliakan ini Ibnu Ummi Maktum. Lihat Rasulullah, Bu, ya, akhlaknya Masya Allah berbeda dengan kita. Kalau kita ditegur seseorang gara-gara dia, biasanya kita marah, kita dendam gara-gara kamu misalnya ditegur, ya. Tapi Rasulullah tidak. Ketika bertemu dengan Ibnu Maktum, apa yang dia katakan? Inilah orang yang asbab dia saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan pengucapan yang menghormati, ya. Menghormati karena Masya Allah bagaimana perhatian Allah kepada dia. Maka Rasulullah menunjuk ini Ibnu Ummi Maktum jadi wakilnya ketika Rasulullah berangkat pergi ke Badar. Kemudian dia digantikan dengan Lubabah bin Abdul Munzir. Bahkan kadang-kadang Rasulullah menyuruh dia mengumandangkan azan, ya. Rasulullah sendiri yang menjadi panglima dan menyiapkan 313 pasukan kaum muslimin dan kaum Ansor. Benderanya itu dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Suaminya siapa tadi ini, Bu? Mus'ab bin Umair? Baru-baru tadi dibacakan. Amna binti Jesse. Jahsy, Masya Allah. Jadi sudah tahu ya nama istrinya Mus'ab bin Umair. Ya Allah, yang kemarin kita kagum sekali gitu loh, ya. Bisa mengislamkan 2 tokoh Bani Asyhal. Dan Muhajirin itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah mengirim mata-matanya, yaitu Basbas dan Adi bin Abu mencari tahu posisi kafilah dagangnya Quraisy. Nah, ini 2 orang tadi, Ibu, yang kedapatan itu untanya oleh Abu Sufyan yang dikorek-korek kotorannya. Ini kotoran untanya Basbas dan Adi, ya. Nah,
Ibu sekalian, kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan ini ketika kembali dari Syam itu sudah didapat kabarnya oleh Basbas bin Amr bin Adi, ya, mata-matanya Rasulullah. Kemudian dia menyampaikan kepada Rasulullah. Awalnya Rasulullah itu bermaksud menghadang kafilah tersebut karena sering membawa keuntungan yang sangat besar ini. Nah, tetapi ternyata Abu Sufyan berhasil menghindar. Kemudian sudah juga mengirim dom-dom tadi, ya. Jadi ketika dom-dom sampai di kota Mekah, itu mereka langsung semua kabilah-kabilah mengumpulkan. Abu Jahal ini mengumpulkan semua kabilah-kabilah. Jadi waktu itu terkumpul sekitar 1.300 lebih. Ya, bayangkan Bu, 1.300 lebih orang untuk menuju ke menuju ke Badar untuk menyelamatkan Abu Sufyan ini dengan pasukannya. Tapi ternyata kan Abu Sufyan berhasil menghindar. Ya, jadi dia sudah berhasil melewati Badar, baru pasukannya Rasulullah tiba di situ, jadi tidak ketemu. Ya. Nah, setelah dia lolos dari Badar, ya Abu Sufyan lolos dari Badar, pas pasukannya juga kaum Quraisy itu sudah sampai di Juhfa. Kalau sampai di Juhfa itu jadi sekitar dari Juhfa itu ke Badar sekitar masih 200-an kilometer. Kan kalau dari kota Mekah 300 lebih Bu ya tadi. Nah, mereka itu sudah bergerak. Saat tiba di Juhfa, mereka terima surat dari Abu Sufyan. Suratnya itu apa? Mengatakan kepada mereka bahwa dia sudah lolos ya. Masukannya sudah lolos dan mengajak mereka untuk kembali pulang. Tidak usah lagi menuju ke Badar karena Abu Sufyan dengan kabilahnya sudah lolos. Nah, akhirnya Al-Ahnab bin Syuraih ini pembesarnya kaum Bani Zuhro, ya. Dia menasihati pasukan. Dia katakan, jika kalian menghadapi Muhammad, maka kalian akan membunuh anak dan saudara kalian sendiri. Dan jika Muhammad mengalahkan kalian, maka itu adalah kekalahan untuk seluruh bangsa Arab. Maka tetaplah di tempat kalian. Artinya tidak usah kita pergi berperang sama Muhammad, ya. Disuruh kembali saja pasukannya ini. Kembali toh Abu Sufyan juga yang membawa harta-harta kita itu sudah selamat, sudah lolos. Tetapi Ibu sekalian, Abu Jahal tidak setuju, ya. Dia tidak setuju. Tidak setuju kenapa? Karena keangkuhannya. Dia kan mau menunjukkan bahwa kita ini besar sekali 1.300. Kita harus tampak wah di depannya orang-orang bagaimana kita mengalahkan, menghancurkan kaum muslimin. Tidaknya itu akan menambah kewibawaan kita. Jadi memang Abu Jahal keluar itu dengan keangkuhannya. Kalau tidak jadi perang ini kan apa yang mau dibanggakan. Sehingga dia mati-matian untuk tetap pokoknya kalaupun tidak jadi Abu Sufyan dicegat, kita tetap akan menghancurkan kaum muslimin. Seperti itu. Akhirnya Rasulullah mendapat informasi. Dia dapat informasi bahwa pasukan Quraisy yang dipimpin oleh pembesar-pembesar itu tetap maju merangsek menuju Badar itu loh Bu ya. Tetap maju, tidak jadi pulang. Tetapi dari kelompoknya Bani Zuhro, kelompoknya Bani Hashim, kelompoknya Bani Abdul Muthalib itu rata-rata pulang. Jadi 300 pasukan itu kembali ke kota Mekah. Sehingga pasukannya Abu Jahal tinggal sekitar 1.000 orang. Nah, tadi kan 1.300 ya. Nah, tinggal 1.000 orang karena yang 300 ini pulang. Rasulullah waktu mendapati informasi bahwa kabilahnya Abu Sufyan sudah lewat dan ternyata kaum Quraisy itu mau maju untuk berperang dengan kaum muslimin, itu kaget ya. Kaget luar biasa. Beliau juga sebagai manusia biasa membayangkan pasukan kita ini cuma 300 lebih, harus melawan 1.000. Ya, 1.000 pasukan waktu itu Rasulullah belum tahu berapa jumlah pasukan Quraisy. Ya, yang beliau tahu itu banyak sekali jumlahnya. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk bermusyawarah. Dia bermusyawarah dengan pasukannya, ya, yang terdiri kaum Muhajirin dan Ansor.
Rasulullah memusyawarahkan. Ini menunjukkan pentingnya bermusyawarah. Lalu Rasulullah katakan, jumlah kita ini cuma 300 lebih dan akan menghadapi kaum Quraisy yang jumlahnya lebih besar daripada kita. Bagaimana pendapat kalian? Waktu itu Abu Bakar sangat mendukung. Ayo kita maju saja ya Rasulullah. Bismillah. Umar pun berkata seperti itu. Iya Rasulullah. Quraisy itu telah datang ya, telah datang. Dia maksudnya dia yang datang ke kita. Kemudian mereka tidak pernah terhina sebelumnya dan mereka belum pernah kalah sebelumnya. Maka bersiaplah wahai para nabi. Artinya seperti ini perkataannya Umar. Mereka itu tidak pernah terhina. Tunggu nanti kalau berperang sama kita pasti jadi hina. Dia tidak pernah kalah. Sekarang kita yang harus kalahkan dia. Yang namanya Umar, Bu ya. Umar itu tidak ada takutnya. Selalu berani. Sehingga perkataannya itu selalu optimis, ya. Rasulullah senang mendengar perkataannya Abu Bakar dan Umar, tapi dia terus berkata, "Wahai kaum muslimin, beri pendapat kalian." Beri pendapat kalian. Akhirnya Mikdad bin Amru ikut juga bersuara dan memberikan sahabat, ya. Sahabat Mikdad bin Amru itu tampil memberikan dukungan penuh kepada Rasulullah. Dia menyatakan kesetiaan kaum muhajirin untuk ikut berperang bersama Rasulullah. Jadi kan ini yang 3 orang ini bicara sudah dari kaum muhajirin semua, ya. Dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Mikdad. Ya Rasulullah, jalankanlah sesuai yang Allah tunjukkan kepadamu. Kami akan selalu bersama engkau. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Ya, ada di surah Al-Maidah waktu dikatakan orang-orang yang bersama Nabi Musa mengatakan, wahai Musa, pergilah kau berperang. Kami menunggu di sini. Ya, apa hasilnya? Jadi seperti itu kurang ajarnya Bani Israel itu kepada Nabi Musa. Jadi katakan, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Tapi pergilah berperang bersama Rabbmu dan kami juga akan ikut bersama engkau. Ya Rasulullah, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau membawa kami berperang sampai ke Yaman, kami akan bersabar ikut bersamamu. Ya. Maka mendengar itu Rasulullah tambah berbinar-binar wajahnya, bahagia, senang mendengar perkataan Mikdad. Tetapi Rasulullah masih terus berkata, ayo para sahabat, bagaimana pendapat kalian? Ternyata ini Rasulullah ingin mendengar yang berbicara itu kaum Ansor. Ya ibu-ibu, karena kenapa? Kaum Ansor kan sudah pernah berjanji di Bai'ah Aqobah. Dia mengatakan akan melindungi Rasulullah seperti melindungi diri mereka, melindungi istri dan anak-anak mereka sendiri di kota Madinah. Ya, perjanjiannya di kota Madinah. Akan melindungi Rasulullah di kota Madinah, bukan di luar kota Madinah. Sementara mereka ini sekarang berada di Badar, daerah yang berada di luar kota Madinah, sehingga perjanjian itu tidak berlaku sebenarnya. Maka Rasulullah ingin melihat apa pendapatnya orang-orang Ansor ini. Ya, kalau orang-orang Muhajirin kan wajar. Mereka sudah sudah bersama-sama Rasulullah menghadapi suka dukanya di kota Mekah, apalagi yang diragukan dari Muhajirin, tidak ada lagi. Tapi kaum Ansor Rasulullah belum tahu, ya. Maka rupanya salah satu pimpinan dari Bani Asyal yaitu Sa'ad bin Mu'az paham. Dia lalu berdiri. Dia katakan, wallahi ya Rasulullah, seakan-akan engkau ingin kami yang ngomong, atau kami yang bicara. Dengan cepat Rasulullah mengatakan, iya benar, ya, iya benar. Aku ingin mendengar pendapatmu. Lalu Sa'ad berkata, ya Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau dan kami telah membenarkan engkau dan kami telah bersaksi apa yang engkau bawa adalah kebenaran. Dan kami juga telah memberikan perjanjian kami kepadamu untuk mendengar dan taat. Jalankan wahai Rasulullah sebagaimana yang engkau inginkan. Kami ini kaum Ansor akan bersama-sama denganmu. Ya. Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau membawa kami ke tepi pantai, lantas engkau masuk ke dalam lautan, maka kami akan ikut masuk bersamamu ke dalam lautan. Tidak seorang pun dari kami akan ketinggalan. Kami tidak akan membenci kalaupun jika besok pagi itu kami sudah harus berperang melawan musuh. Kami ini sabar dan tulus dalam pertempuran.
Semoga Allah membuatmu senang dengan apa yang akan kami lakukan dalam perang. Ayo, jalan. Bismillah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu mantap perkataannya Sa'ad bin Mu'az di hadapannya Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah senang sekali, wajahnya bahagia, berseri-seri dan berkata, dia sudah puas ya, Rasulullah sudah puas, jadi tidak minta pendapat lagi. Karena kenapa? Kaum Ansor sudah bicara. Ya, lalu kata Rasulullah, ayo kalau begitu kita jalan dengan nama Allah dan bergembiralah. Sungguh Allah berjanji akan memberikan kemenangan dari salah satunya. Dan demi Allah, maksudnya dari salah satunya itu kalau kita tidak menang dari pasukannya Abu Sufyan, kabilahnya Abu Sufyan, pasti Allah akan menangkan kita di perang Badar, ya. Dan demi Allah, seolah-olah sekarang aku itu melihat di mana mereka tewas. Lalu Rasulullah menggambarkan, ini kita lompat sedikit Buya, waktu Rasulullah sudah tiba di lokasi perang Badar, besoknya sudah mau perang, Rasulullah itu menggambarkan dan mengabarkan kepada sahabat ya, di mana tempat-tempat wafatnya kaum Quraisy dia sebutkan, maka mereka ini tewas di sini, yang ini tewas di sini, yang ini tewas di sini, ya. Dan itu betul-betul terjadi ketika perang Badar terjadi, biiznillah ya, dengan seizin Allah apa yang disebutkan oleh Rasulullah itu betul-betul terjadi. Dan nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah betul-betul tewas di tempat yang Rasulullah tunjukkan. Masya Allah, barakallah. Insya Allah pekan depan, karena waktunya sudah habis, pekan depan kita akan masuk ke jalannya peperangan, ya Ibu-ibu sekalian. Saya kira cukup untuk malam ini materi kita. Mudah-mudahan masih teringat sambungan-sambungannya, ya. Dari kronologis terjadinya perang Badar ini, insya Allah pekan depan kita masuki jalannya peperangan. Terima kasih dari saya. Hadanallahu yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, itulah tadi materi kita pada malam ini, yaitu tentang perang Badar. Adapun teman-teman yang ingin mau bertanya